jarak jauh oleh kelompok 9. Nama anggota kelompok ada Erna Tridara dengan NIM 419331160. Ada Anissa Fajarika dengan NIM 419331163. Ada Nurul Bahri dengan NIM 419331145. Ada Amanda Ajisya dengan NIM 419331176. Ada Evelyn Joyantah dengan NIM 419331173. Baik, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis blended learning. Nah, yang pertama itu face-to-face driver. Model ini adalah metode blended learning di mana implementasi instruksi daring diberikan secara case by case. Baru yang kedua itu ada rotation. Dalam bentuk blended learning ini, pelajar mengikuti jadwal untuk berotasi di antara mengikuti pelajaran daring atau bertemu dengan pengajar. Baru yang ketiga itu ada flex. Nah, model ini sering digunakan untuk pelajaran non-tradisional atau dalam resiko. Baru yang keempat itu ada online lab school. Bentuk blended learning ini melibatkan belajar daring ke tempat tertentu untuk melakukan proses pembelajaran secara online di dalam laboratorium. Baru yang kelima itu ada self plan. Model ini memberikan pelajar peluang untuk mendapatkan pembelajaran di luar apa yang diberikan di dalam kelas mereka. Baru yang terakhir itu ada online driver. Model ini adalah kebalikan dari face-to-face driver. Dalam model ini, mayoritas dari pembelajaran tidak dilakukan di dalam kelas. Baik, saya akan menjelaskan pengertian learning. Sistem pembelajaran elektronik atau electronic learning yang disingkat dengan e-learning dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk teknologi informasi yang diterapkan pendidikan berupa website yang dapat diakses di mana saja. E-learning merupakan dasar dan konsekuensi logis dari perkembangan teknologi dan komunikasi. Dengan e-learning, peserta didik tidak perlu duduk dengan manis. Selanjutnya, manfaat e-learning. Ada beberapa manfaat yang didapat dari penggunaan e-learning, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penggunaan e-learning untuk menunjang pelaksanaan proses belajar dapat meningkatkan daya serap peserta didik atas materi yang diajarkan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi aktif dari peserta didik sehingga proses pembelajaran menjadi lebih menarik dan tidak monoton. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan belajar mandiri peserta didik. Yang keempat, meningkatkan kualitas materi pendidik atau pelatihan. Yang kelima, meningkatkan kemampuan menampilkan informasi dengan perangkat teknologi informasi. Kemudian di sini ada jenis aplikasi e-learning berdasarkan teknologi yang digunakan. Jadi aplikasi e-learning tersebut dibagi atas basis teknologi. Yang pertama ada computer based learning atau yang disebut dengan CBT. Yang kedua ada learning management system atau yang disebut dengan LMS. Dan yang ketiga ada aplikasi e-learning berbasis web. Yang pertama ada computer based learning atau yang disebut dengan CBT. Era di mana mulai bermunculan aplikasi e-learning yang berjalan dalam pages Tanalot atau berbentuk kemasan CD-ROM. Isi dari computer based learning tersebut berbentuk tulisan maupun multimedia. Kemudian yang kedua ada learning management system atau yang disebut dengan LMS. Seiring dengan perkembangannya teknologi, maka masyarakat dunia mulai terkoneksi dengan jaringan internet. Kebutuhan akan informasi pun akan cepat diterima secara mutlak. Dan jarak serta lokasi bukanlah halangan lagi. Pada aplikasi ini terdapat fasilitas menulis, upload materi, penugasan, pembuatan bank soal, pengujian dan penilaian, serta fasilitas komunikasi antar siswa. Antar siswa yaitu chatting, forum, atau blog. Kemudian yang ketiga ada aplikasi e-learning berbasis web. Perkembangan LMS menuju ke aplikasi e-learning berbasis web secara total, baik untuk pembelajaran maupun administrasi belajar mengajarnya. LMS digabungkan dengan
dengan situs-situs portal yang pada saat ini boleh dikata menjadi barometer situs-situs informasi. Kemudian contoh dari aplikasi e-learning berbasis web tersebut adalah aplikasi Dokeos. Dokeos itu merupakan free software yang dirilis oleh JNU, JPL dan perkembangannya didukung oleh dunia internasional. Sistem operasinya bersertifikat yang bisa digunakan sebagai konten dari sistem manajemen untuk pendidikan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi proses pengembangan e-learning. Untuk mengembangkan proses pengembangan e-learning ada beberapa tahapan. Yang pertama itu ada analisis kebutuhan. Nah, analisis kebutuhan ini tujuannya untuk mencapai suatu lembaga atau organisasi. Misalnya, ketika dosen menjelaskan materi dengan menggunakan teknologi e-learning. Lalu yang kedua itu ada mendeskripsikan tingkat kinerja atau kompetensi yang dicapai. Dari deskripsi ini diperlukan untuk menetapkan materi dengan matang, sehingga nanti akan ada suatu pencapaian dari kompetensi yang baik. Lalu ada menetapkan metode dan media pembelajaran. Berbagai metode serta media yang bisa digunakan di kelas lewat tatap muka, baik dalam daring juga. Ada menentukan jenis evaluasi untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran. Nah, untuk mengukur keberhasilan pembelajaran, evaluasi berupa balik antara revisi tugas-tugas. Oleh karena itu, pendekatan e-learning itu sangat penting untuk menentukan jenis evaluasi.